Mengamati permintaan rumah Bu di sepanjang tahun 2023. Sebetulnya kita kan saat ini sedang berada di era pemulihan ekonomi ya. Begitu banyak sentimen ya, baik dari domestik maupun dari global, apalagi era suku bunga tinggi. Tentunya ini juga akan berdampak kepada KPR, bunga, dan apalagi permintaan rumah. Nah, sejauh ini seperti apa Bu permintaan rumah? Saya pikir permintaan rumah cukup tinggi ya, apalagi dengan PPN DTP ini kita lihat memang pertumbuhannya itu sangat membantu. Kalau kita lihat memang backlog secara overall memang masih tinggi, tapi kalau kita lihat 3 tahun terakhir ini backlog turun cukup besar. Saya pikir itu mungkin sebagai salah satu penanda bahwa memang program Free PPN DTP ini cukup membantu untuk menurunkan backlog. Jadi kalau dibilang efektivitas, saya pikir cukup efektif. Apakah bisa ditingkatkan? Saya pikir masih ada beberapa hal yang bisa dibenahi sehingga lebih efektif lagi. Baik, menurut Bu Olive sendiri hal-hal apa saja yang artinya perlu dibenahi? Mungkin kalau kita lihat dari pengalaman kita pribadi, waktu pengeluaran daripada PMK itu sendiri, pada saat pengeluaran itu kan biasanya kalau memang ada jadwal serah terima, karena kita pengembang itu membutuhkan waktu untuk bangun. Jadi biasanya kalau kita dikasih waktu cuma berapa bulan harus serah terima, itu otomatis efektivitasnya menurun. Kalau misalnya dikasih PMK tapi serah terimanya jauh lebih panjang, saya pikir itu akan jauh lebih efektif. Itu satu. Kedua, mungkin tadi kan disinggung juga mengenai approval daripada KPR. Kalau dari kita sih terus terang pengalaman kita varies ya. Ada bank yang cepat sekali dan kami sangat happy, tapi juga ada bank-bank yang memang cukup lama. Tapi kami dari pengembang ya kita lihat mana yang cepat aja. Jadi kalau misalnya kayak di Medline kita belasan bank yang kita kerjasama. Tapi ada salah satu bank yang saat ini 2 tahun terakhir ini mengambil porsi lebih dari 50% daripada KPR di kita karena kecepatan. Sedangkan yang lain itu memang kecepatannya menurun. Jadi kalau tadi ada kata-kata kecepatan menurun, ya kita memang melihat itu di beberapa bank, tapi tidak semua bank. Karena ada satu bank yang tiba-tiba melesat tinggi kecepatannya dan itu membantu karena kurang dari seminggu sudah bisa dapat approval. Ya mungkin itu bisa dilihat dari tadi yang ranking nomor 1. Baik, ini juga artinya ada proses verifikasi ya Bu, Betul. Yang mungkin artinya lebih memudahkan ya untuk Yes. pengembang juga untuk Pasti. terus menjual perumahannya. Ya. Baik, saya ingin ke Pak David. Pak David mengamati apa yang tadi disampaikan oleh Bu Olive. Sebetulnya saat ini kondisi dari bank-bank begitu yang ada di tanah air dalam memberikan proses kredit sebetulnya seperti apa, Pak David? Pak David, silakan. Halo, selamat malam. Dari sisi pemberian kredit sebenarnya mengikuti juga ya tren pemberian kredit secara keseluruhan. Tapi memang untuk kredit pemilikan rumah ini pertumbuhannya relatif lebih kuat ya kalau kita lihat pasca pandemi ya. Nah ini juga dengan tadi ya persaingan yang cukup ketat ya. Kalau kita perhatikan juga suku bunga untuk KPR itu sebenarnya penurunan masih terjadi penurunan sebenarnya kalau kita lihat pasca pandemi. Jadi secara keseluruhan suku bunga kredit. Saya ingin menanyakan kembali ke Bu Olive, berbicara mengenai sentimen positif ya Bu. Untuk saat ini sebetulnya apa saja yang menjadi sentimen positif penjualan rumah tapak selain insentif PPN DTP yang memang sudah digencarkan oleh pemerintah. Artinya memang kalau kita lihat pemerintah ini cukup gencar memberikan insentif seiring dengan juga ini memberikan kemudahan-kemudahan ya bagi para pembeli untuk bisa mendapatkan rumah tapak khususnya. Ya. Saya pikir sih ada beberapa hal. Pertama kalau kita lihat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup stable. Terus kemudian inflasi yang terkendali dan kepastian bisnis. Nah, regardless kita kan pada saat kondisi pemilu itu biasanya pengalaman kita setiap 5 tahun kita lihat cycle-nya pada masa-masa persiapan pemilu itu banyak yang wait and see. Ya mungkin itu end user nggak terlalu, tapi untuk yang investasi banyak wait and see. Dengan pemilu sudah lewat, terus kemudian sudah ada, boleh dibilang sudah boleh kelihatan karena dengan satu putaran, saya pikir nih waktunya untuk para pengembang semua, oke yuk gaspol dengan PPN DTP. Jadi kepastian ekonomi, inflasi yang jelas, BI rate yang ditahan, dan saya pikir BI rate ini pasti akan cukup stable, bahkan harusnya cenderung menurun menurut saya di semester 2. Itu akan membantu untuk peningkatan daripada penjualan properti terutama rumah tapak.
Baik, artinya Bu Olive setuju bahwa kebijakan-kebijakan atau insentif yang memang digelontorkan oleh pemerintah ini memberikan dampak positif Pasti. kepada penjualan properti di Pasti. tanah air. Artinya Anda juga setuju dong bahwa PPNDTP ini diperpanjang sebaiknya, bukan hanya diberikan pada waktu tertentu saja. Kalau ditanya diperpanjang, saya pasti setuju karena saya kacamata pengembang ya. Tapi saya pikir yang paling penting adalah tadi kepastian. Kalau memang diperpanjang, kita sangat happy, tapi jangan last minute dikasih tahunya. Karena kalau last minute, kebutuhan tadi kita untuk membangun nggak akan keburu. Tapi kalau kita sudah dikasih ancang-ancang, oke kita akan perpanjang. Jadi di situ kita bisa menyiapkan diri untuk membangun rumah stok untuk bisa diserah terimakan di waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.